Lamaran kerja sudah kukirim kemana-mana, tapi belum ada panggilan. Sabar ya nak, rezeki itu nggak pernah tertukar. Terus dicoba. Iya, Bu, tapi rasanya berat. Raffi merasa dirinya kini menjadi bagian dari pengangguran. Pengangguran adalah keadaan ketika seseorang yang mau dan mampu bekerja, tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Wah, ada Raffi. Bagaimana kabar, Vi? Saya lagi pusing, Mas. Susah cari kerja. Memang, Vi. Pengangguran itu masalah serius. Pengangguran itu ada jenis-jenisnya ya, Mas Farel? Betul. Biar Mas jelaskan. Pertama, pengangguran friksional. Ini terjadi ketika seseorang sedang pindah kerja atau baru lulus dan masih mencari pekerjaan. Seperti kamu ini. Oh, jadi itu normal ya, Mas? Iya, asal tidak berkepanjangan. Kedua, pengangguran struktural. Terjadi ketika teknologi atau industri berubah, sementara keterampilan pekerjanya tidak mengikuti. Makanya skill harus diupdate terus ya, Mas. Benar sekali. Mas, kalau yang pengangguran musiman itu seperti apa sih? Pengangguran musiman adalah ketika pekerjaan hanya ada pada waktu tertentu saja, Vi. Misalnya petani yang hanya sibuk saat musim tanam dan panen. Ketika musim kering begini, mereka tidak bisa mengolah tanah dan otomatis tidak punya pekerjaan tetap. Oh, jadi bukan karena mereka malas ya, Mas. Tapi memang tidak ada pekerjaan kalau bukan musimnya. Betul. Sama seperti nelayan. Kalau ombak tinggi atau musim badai datang, mereka tidak bisa melaut dan tidak punya pemasukan. Berarti selama menunggu musim cocok, mereka benar-benar tidak bisa berbuat banyak. Iya, Vi. Makanya, banyak dari mereka cari kerja sampingan. Ada yang bantu di pasar, ada yang jadi buruh bangunan, bahkan ada yang jual makanan kecil. Berat juga ya, Mas? Saya kira pengangguran itu semua sama. Ternyata sebabnya bisa beda-beda. Itulah dinamika hidup masyarakat kita, Vi. Tidak semua pengangguran terjadi karena tidak mau bekerja. Kadang alam yang menentukan kapan mereka bisa bekerja. Nah, ada jenis yang keempat, V, yaitu pengangguran konjungtural. Ini terjadi kalau kondisi ekonomi sedang menurun. Misalnya, perusahaan rugi atau permintaan barang berkurang. Berarti, walaupun orangnya rajin kerja, tetap bisa kena PHK ya, Mas? Iya, kadang perusahaan bukan mau memecat, tapi mereka nggak sanggup bayar gaji. Jadi, terpaksa mengurangi karyawan. Saya ingat waktu pandemi, banyak orang tua teman saya yang kehilangan pekerjaan. Ternyata itu termasuk pengangguran konjungtural ya? Tepat sekali. Kondisi ekonomi global bisa berpengaruh sampai ke tingkat desa seperti kita. Kasian ya, Mas. Banyak teman saya yang juga nganggur. Nah, itu dia, Vi. Pengangguran menimbulkan banyak masalah. Pengangguran tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga menimbulkan berbagai masalah sosial, ekonomi, dan psikologis yang saling berhubungan. Pengangguran membuat pendapatan keluarga menurun drastis. Kebutuhan pokok seperti beras, minyak, dan listrik menjadi sulit dipenuhi karena tidak ada pemasukan tetap. Orang tua harus benar-benar mengatur setiap rupiah yang tersisa, bahkan seringkali terpaksa menunda membeli barang penting. Kondisi ini membuat keluarga hidup dalam tekanan ekonomi yang berkepanjangan. Ketika banyak orang tidak memiliki pekerjaan, jumlah keluarga miskin meningkat. Tanpa penghasilan, mereka hanya mampu membeli makanan sederhana dan kadang tidak mencukupi kebutuhan gizi. Kesulitan ekonomi ini membuat keluarga rentan mengalami putus sekolah, tidak mampu berobat, dan semakin sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Situasi ini memperlebar kesenjangan sosial di masyarakat. Pengangguran yang berkepanjangan dapat memicu berbagai masalah sosial. Pemuda yang tidak memiliki kegiatan positif lebih mudah terseret ke pergaulan buruk, seperti tawuran, tindak kriminal, atau penyalahgunaan barang terlarang. Lingkungan menjadi tidak aman, kepercayaan antar warga menurun, dan konflik antar kelompok semakin sering terjadi.
Jika tidak ditangani, masalah sosial ini bisa merusak ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Aku harus terus mencoba. Kalau gagal, aku harus bangkit lagi dan tidak boleh menyerah. Semua proses ini memang berat, tapi setiap langkah kecil adalah bagian dari perjalananku. Skill baru yang sudah kupelajari tidak boleh sia-sia. Aku harus menggunakannya sebaik mungkin, mencari peluang baru, dan membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa berubah dan maju. Aku nggak mau terus begini. Aku harus cari solusi buat diriku. Solusinya banyak. Salah satunya ikut pelatihan untuk meningkatkan keterampilan. Pelatihan apa itu, Mas? Ada komputer, desain, hingga pelatihan UMKM. Wah, menarik. Saya akan coba. Akhirnya aku belajar hal baru. Terima kasih, Mas Farel. Aku harus terus mencoba. Kalau gagal, aku harus bangkit lagi dan tidak boleh menyerah. Semua proses ini memang berat, tapi setiap langkah kecil adalah bagian dari perjalananku. Skill baru yang sudah kupelajari tidak boleh sia-sia. Aku harus menggunakannya sebaik mungkin, mencari peluang baru, dan membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa berubah dan maju. Pengangguran dapat terjadi pada siapa saja. Tapi dengan keterampilan, kerja keras, dan dukungan lingkungan, setiap orang bisa bangkit dan memperbaiki hidupnya.